Dari tanah Surosowan berdirilah kerajaan Islam Kesultanan Banten. Di pesisir utara ombak menepi di Surosowan, Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Tahun 1526 kerajaan berdiri Banten Darussalam, pusat Islam di ujung Jawa. Pelabuhan ramai lada dan pala jadi rezeki ulama datang, pedagang singgah. Banten jadi cahaya dari Lampung sampai Jayakarta, semua tunduk hormat Kesultanan Banten, macan Asia Tenggara. Maulana Yusuf naik tahta Pajajaran, runtuh sudah tahun 1579. Pakuan takluk lalu Maulana Muhammad Sultan Agung yang gagah Banten lawan VOC, meriam dan kapal perang. Banten, Kesultanan Banten, dari Surosowan berjaya, sia Islam bergema. Banten, Kesultanan Banten, pusat ilmu, pusat dagang, ditakuti penjajah Belanda. Banten, Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirta Yasa, pahlawan yang tak gentar. Lawan VOC, lawan monopoli demi rakyat Nusantara. Dari Banten untuk Indonesia. Sultan Ageng Tirta Yasa, nama yang ditakuti company. Benteng Tirta Yasa berdiri, armada laut tak tertandingi. Kerjasama dengan Inggris, Denmark dan Prancis. Banten merdeka tak mau diatur dagang sama VOC. Tapi anaknya Sultan Haji bersekutu dengan Belanda. Perang saudara pecah ayah lawan anak. Tahun 1683 Tirta Yasa ditangkap Pati, jatuh ke tangan company, tapi nama tetap hidup. Banten, Kesultanan Banten, dari Surosowan berjaya, sia Islam bergema. Banten, Kesultanan Banten, pusat ilmu, pusat dagang, ditakuti penjajah Belanda. Banten, Kesultanan Banten, walaupun runtuh semangatnya tak pernah padam. Dari Banten lahir ulama, lahir pahlawan, untuk Indonesia, untuk selamanya. Kalau kamu ziarah ke Masjid Agung Banten, lihat menara, lihat makam para sultan. Disitulah jejak kejayaan Islam. Banten bukan sekadar nama, tapi sejarah yang gagah. Banten, Kesultanan Banten, Dari Maulana Hasanuddin sampai Ageng Tirta Yasa, jejakmu abadi di tanah Jawara. Banten, Darussalam, selamanya. Di Surosowan, di Karangantu, ada cerita tentang Banten. Islam berjaya, takkan hilang. Allahu Akbar. Tahun 972 Hijriah, dari Istanbul datang surat berstempel emas untuk Banten. Gelar itu akhirnya tiba. Di Surosowan Maulana Yusuf sujud syukur, surat dari Khalifah dibaca di depan ulama. Dengan nama Allah kami Sultan Selim akui Banten sebagai daulah bagian dari khilafah. Bukan lagi panembahan, bukan raja biasa. Mulai hari ini panggil aku Sultan Banten. Dengan stempel Utsmani, dengan restu Rasulullah, Banten berdiri sejajar dengan negeri-negeri Islam. Abu Rebana kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sultan Banten tak lahir
Khilafah Utsmani. Dulu pedagang Banten, ke Mekah harus izin Portugis. Sekarang bawa surat Sultan disambut Syarif Mekah. Diputuskan oleh Khalifah Jamaah Banten didahulukan karena Sultan mereka setia pada khilafah. Itu politik Maulana Yusuf cerdas luar biasa. Minta legitimasi bukan minta dijajah. Banten tetap merdeka, hukum pakai syariat, tapi kiblat politiknya lurus ke Istanbul, pusat khilafah. Sejak hari itu di mimbar Masjid Agung, khutbah Jumat sebut nama Khalifah dulu. Baru nama Sultan Banten itu adab, itu syariat, itu tanda kami satu tubuh umat Muhammad. Gelar Sultan dari Khalifah, Turun ke Sultan aja, turun ke raja-raja, sampai Banten runtuh. Gelar itu tak luntur. Banten Darussalam sampai kiamat nama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gelar ini amanah, bukan untuk sombong, tapi untuk tegakkan syariat di tanah Banten. Surosowan, Istanbul, satu stempel, satu akidah. Sultan, Sultan, lillahi ta'ala. Tahun 972 Hijriah, dari Istanbul, surat berstempel Khalifah untuk Banten di ujung pulau Jawa. Yeah. Di Surosowan Maulana Yusuf gelisah, Portugis kuasai Malaka, ganggu dagang ibadah. Diutuslah putra Banten, arungi samudra, bawa surat, bawa lada ke gerbang Istanbul sana. Sultan Turki terima, Khalifah Sulaiman tersenyum. Ini saudara seiman dari ujung dunia timur. Ditulis surat balasan dengan tinta emas, dicap stempel khilafah penjaga dua tanah suci. Wahai Sultan Banten Maulana Yusuf yang mulia, kami akui kerajaanmu bagian dari daulah Islamiyah. Ini gelar Sultan untukmu, pakailah dengan syariah. Ini meriam untukmu, usir kafir dari Nusantara. Surat dari Istanbul untuk tanah Banten, tali ukhuwah terikat dari Bosporus ke Sunda. Surat dari Istanbul untuk tanah Banten, satu umat, satu kiblat, satu panji khilafah. Dengan surat itu Banten resmi jadi kesultanan, bukan kerajaan kecil tapi wakil khalifah di Jawa. Meriam Kiamuk jadi saksi hadiah dari Turki. Banten berdiri gagah, disegani kawan dan lawan. Tahun 1560-an kapal Utsmani berlabuh, bawa meriam, bawa ahli senjata, bawa salam dari Khalifah. Di Banten lama dipasang menghadap Selat Sunda. Kiamuk namanya, penjaga Banten dari arma kafir Belanda. Bocah gentar lihat lambang bulan bintang di meriam. Kalau Banten dibantu Turki habislah dagang kita. Itulah politik Banten, cerdas dan berani, bersandar pada khilafah bukan tunduk pada company. Surat dari Istanbul untuk tanah Banten, tali ukhuwah terikat dari Bosporus ke Sunda. Surat dari Istanbul untuk tanah Banten, sejarah mencatat Islam pernah bersatu. Dari Banten ke Mekah harus tanjin Khalifah dulu. Itu adab, itu
syariat itu tanda kami satu umat. Walau Banten kini tinggal nama, surat itu tetap abadi. Bukti Banten pernah disapa oleh Khalifah di Turki. Pergilah ke Museum Banten Lama, lihat meriam Ki Amuk, baca tulisan Arabnya. Di situ ada nama Sultan Turki, ada tahun Hijriah. Itu bukan dongeng bang, itu surat cinta khilafah untuk Banten. Surat dari Istanbul untuk tanah Banten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Surosowan sampai Istanbul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khilafah formal nyata. Surat itu kini jadi sejarah, tapi semangatnya jangan pernah padam. Banten, Istanbul, satu akidah. Oke, Banten. Check it. Di pesisir Jawa, tanah Jawa Raya Lesan, berdiri kokoh Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Putra Demak bangun negeri di atas tauhid yang hak, that's fact. Kirim utusan ke tanah suci Mekah, real. Minta pengakuan dari Khalifah, deal. Turki Utsmani di masa Sulaiman yang adil, beri gelar Sultan Panji dikibarkan for real. Banten, sejarahmu emas. Surat dari Istanbul masih tersimpan. Menara masjid saksi bisu peradaban. Hubungan dua negeri zaman kejayaan. Banten, pelabuhan dunia. Nada dan tauhid berlayar bersama. Dari Selat Sunda ke Laut Tengah, jejak khilafah di menara yang megah. Tahun 1568 catet, utusan Banten datang ke Istanbul paket. Sultan Selim yang kedua sambut dengan hormat. Banten diakui bagian daulah Islamiyah tamat. Meriam Ki Amuk hadiah dari Turki, boom. Benteng Surosowan kokoh berdiri, zoom. Ulama dan arsitek datang berbagi skill, ilmu dan ukhuwah di tanah Banten ini real. Sejarahmu emas. Surat dari Istanbul masih tersimpan. Menara masjid saksi bisu peradaban. Hubungan dua negeri zaman kejayaan. Hello, Iyo lain politik zaman kiwari. Iyo carita kolot bahula. Banten Jaya, ku ilmu jeung iman. Pelabuhan rame, menara nangtung. Bukan soal politik hari ini, ini kisah lama yang jadi bukti. Banten pernah jaya di masa lalu karena ilmu, iman dan pelabuhanmu. Let's go. Sejarahmu emas. Surat dari Istanbul masih tersimpan. Menara masjid saksi bisu peradaban. Hubungan dua negeri zaman kejayaan. Menara Banten tegak hingga kini. Yo, mengingat jejak sejarah yang hakiki. Hubungan diplomatik lintas benua antara Banten dan Turki Utsmania.
Menara. Aing tek nang tung di pesisir Banten. Menara tinggi nyaksiin zaman. Dibangun abad kagenep belas sama Sultan Hasanuddin yang adil pisan. Dateng arsitek di negeri Turki ngebangun aing kayak mercusuar Istanbul. Bata merah bentuk segi delapan, nerangin kapal, nerangin iman. Bukan cuma acangan aing kumandangin, tapi juga cerita di zaman bahula. Waktu duta Banten nepungan Khalifah, minta pengakuan dikasih hadiah. Aing menara, anu nyaksian Surati Utsmani, datang ke Sunda, Panji jeung Gelalar, meriam kiamuk, ukhuwah dua negeri ti Turki ka Laut Sunda. Aing menara, anu nyaksian lada jeung tauhid, balayar barengan di Banten Hebel ka Selat Istanbul, sejarah nyanyian. Aing jadi saksi. Tahun 1568 cerita dimulai, utusan Banten balayar sabulan. Teka halangan kuat hati, nepungan Sultan Selim yang kedua yang berkuasa. Minta doa restu diakui negara luar biasa. Balik bawa hadiah bukan emas permata real, tapi ilmu bangunan jeung meriam buat negara deal. Aing didiriin tinggi menjulang gagah, bukti Sunda pernah diakui dunia Islam. Sah. Aing menara, anu nyaksian Surati Utsmani, datang ke Sunda, Panji jeung Gelar, meriam kiamuk, ukhuwah dua negeri ti Turki ka Laut Sunda. Dengarkan ya barudak Sunda, ini bukan cerita buat ribut sekarang. Ini sejarah orang zaman bahula, waktu Tatar Sunda jaya sama ilmu jeung agama. Portugis dateng mau ngejejah musuh, Utsmani ngedulur ngirim senjata husnen. Bukan Sunda jadi jajahan Turki, no, tapi bareng-bareng ngejaga diri, go! Aing menara, anu nyaksian 500 tahun aing berdiri, ngingetin kalau kita pernah mulia, sama iman sama ilmu silaturahmi dunia. Aing masih berdiri sampai sekarang, nyaksiin Sunda yang terus mandiri, di Istanbul ka Banten, ukhuwah bahula jadi pelajaran, bukan buat sengketa. Spoken with Nay Flute dari Surosowan. Surat dikirim ke Istanbul untuk Khalifah penjaga dua tanah suci. Red tahun 1560-an Maulana Yusuf bertahta, Banten butuh kawan lawan Portugis yang durjana. Diutuslah utusan menyeberang samudra luas ke Istanbul, ke gerbang Khilafah Utsmaniyah. Bawa surat, bawa hadiah, bawa niat ukhuwah, minta doa, minta gelar, minta meriam untuk jihad. Sultan Turki menjawab, Banten saudara kami. Gelar Sultan pun turun, resmilah jadi negeri Islami. Riuh gerab meriam kiamuk, hadiah dari Khalifah.
Masih dari Turki menjaga Banten dari kafir penjajah. Di benteng Surosowan meriam menghadap lautan. Tanda Banten tak sendiri, ada khilafah di belakang. Banten dan khilafah Utsmani. Dari Selat Sunda sampai Selat Bosporus bersatu. Banten dan khilafah Utsmani. Satu akidah, satu kiblat, satu panji Rasulullah. Gelar Sultan dari Khalifah, legitimasi syari, bukan boneka forfeit tapi wakil khilafah di Nusantara. Banten Darussalam bagian dari Daulah Islamiyah. Sultan Ageng tertayasa naik, hubungan makin kuat. Kirim ulama ke Mekah lewat izin khalifah. Hubungan diplomatik bukan dongeng di kitab. Banten kirim lada, Turki kirim ulama dan kitab. Boceh ketakutan lihat Panji Utsmani di Banten. Karena kalau Banten dibantu Turki, tamatlah kompeni tahun 1680-an. Surat masih sampai, bukti Banten bagian dari jaringan khilafah dunia. Banten dan khilafah Utsmani. Dari Surosowan ke Istanbul, tali ukhuwah tak putus. Banten dan khilafah Utsmani. Meriam Ciamuk jadi saksi, Banten bukan kerajaan kecil. Runtuh bukan karena lemah tapi karena dikhianati. Nama Banten dan Utsmani tercatat di sejarah. Islam pernah jaya dari Banten sampai Turki. Kalau ziarah ke Banten lama, lihatlah meriam Ciamuk. Di situ ada tulisan Arab, ada lambang khilafah. Itu bukti Banten pernah disapa khalifah. Bukan negeri sembarangan, tapi wilayah daulah. Banten dan khilafah Utsmani. Satu umat, satu tubuh, walau beda benua. Dari Maulana Yusuf sampai Adi Tirtayasa, Banten bangga pernah jadi bagian khilafah. Spoken with me, Surosowan, Istanbul. Dua kota, satu akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, khilafah. Sampai akhir zaman. Tahun 972 Hijriah. Dari pelabuhan Banten, berlayarlah sebuah kapal. Tujuannya Istanbul, menemui Khalifah. Surosowan Maulana Yusuf memanggil, pilih putra terbaik utusan ke negeri Rumi. Bawa surat bertinta emas, bawa lada Banten, arungi samudra Hindia. Badai bukan halangan, 3 bulan di lautan, bintang jadi penunjuk. Lewati Malaka dijaga Portugis yang angkuh. Lalu ke Gujarat, ke Yaman, ke Jeddah, lanjut darat ke Syam, baru sampai Istanbul megah. Di gerbang Topkapi, penjaga bertanya, dari mana kalian? Apa tujuan kalian? Jawab utusan Banten, kami dari Jawa, membawa salam Sultan Maulana Yusuf untuk Khalifah penjaga 2 tanah suci. Dengarlah kami, utusan dari Banten, di ujung timur dunia. Kami umatmu juga, satu kiblat, satu rasul. Minta doamu, minta kuatmu, lawan kafir penjajah. Wahai Khalifah, lihatlah kami, Banten kecil
Sultan Selim tersenyum baca surat dari Banten. Ini saudara jauh tapi hatinya dekat. Ditulis surat balasan, dicap stempel khilafah. Engkau Sultan Banten, wakilku di tanah Jawa. Bukan cuma surat tapi meriam juga dikirim. Namanya Ki Amuk, panjang 6 meter. Dengan ahli senjata, dengan doa khalifah. Pulanglah utusan, bawa kabar gembira. Pulang ke Banten, disambut takbir. Allahu Akbar, kita diakui khalifah. Gelar Sultan pun resmi, Maulana Yusuf namanya. Sejak itu Banten Jaya ditakuti Wujud dan Portugis. Wahai Khalifah, terima kasih dengan suratmu. Banten jadi kesultanan, karena meriammu Banten berani lawan. Dari Istanbul ke Surosoan, ukhuwah Islam utusan Banten. Catatan sejarah, bukti Islam pernah satu dari barat sampai timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahun 1564, utusan Banten pulang bawa kemuliaan untuk agama, untuk Banten. Lillahi ta'ala. Dari Surosoan, kapal berlayar. Di haluan berdiri Laksmana Banten, penjaga Laut Jawa. Atas nama Sultan, atas nama Khalifah. Di geladak kayu jati, Laksamana berdiri, sorban putih di kepala, keris di pinggang, iman di hati. Armada Banten berbaris, layar berkembang, bulan bintang. Ini ilmu dari Turki, diajarkan di tanah Surosoan. Meriam kecil di lambung, namanya anak Ki Amuk. Sekali mengaum, kapal kompeni remuk. Dayung di kayu santri, takbir jadi komando. Laga liba illallah, kami tak takut mati bodoh. Portugis di Malaka, Boce di Batavia. Dengar nama Banten, nyalinya langsung ciut. Karena di Laut Jawa ada Laksamana, didikan Utsmani, jaga marwah khilafah. Laksamana, penguasa Laut Jawa. Dari Selat Sunda sampai Cirebon kami jaga. Atas perintah Sultan, di atas restu kami bak, kami angkat saung, kibarkan panji tauhid. Laksamana Banten, han kapal kafir. Dengan meriam Turki, dengan karomah zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laut Jawa milik Islam sampai akhir zaman. Tahun 1670, Sultan Ajeng titah, jaga laut dari Batavia, jangan kasih Fofet celah. Laksmana tuh bagus maju, bawa 100 kurap, kepung kapal kompeni, bakar sebelum rapat. Di tiap kapal ada kiai, baca hizib nasor, biar peluru nyasar, biar ombak jadi kawan. Ini bukan bajak laut, ini tentara Sultan. Latih khilafah di Jawa, jaga laut dari setan. Kakak Boce di laporan, Banten lebih bahaya dari Mataram, karena lautnya dijaga oleh murid-murid Turki. Itu pujian dari musuh, bukti Banten tak main-main. Di darat ada jawara, di laut ada Laksamana. Laksamana Banten, legenda Selat Sunda. Namamu dicatat musuh dengan
Surosowan, Istanbul. 2 pelabuhan, 1 akidah. Laksamana, Laksamana, lillahi ta'ala. Dari Istanbul ke Surosowan, hadiah khalifah untuk Banten, namanya Ki Amuk. Nama terpanjangnya besi dari Turki, hadiah Sultan Selim buat Maulana Yusuf di Banten sini. Di badannya ada tulisan La ilaha illallah, lambang bulan bintang, tanda kita saudara. Tahun 1560-an kapal berlabuh bawa meriam raksasa, hadiah dari khilafah dipasang di Surosowan. Moncong menghadap laut, jaga selat Sunda dari kafir yang mau ngamuk. Sekali Ki Amuk mengaum, kapal company mundur, suaranya menggelegar kayak singa lagi lapar. Itu bukan meriam biasa, itu doa dari khalifah. Biar Banten tetap jaya, biar Islam tetap menjaya. Ki Amuk, Ki Amuk, hadiah dari Istanbul, penjaga tanah Banten. Ki Amuk, Ki Amuk, sekali mengaum musuh lari terbirit-birit. Dengan nama Allah pelurunya melesat, dengan izin khalifah Banten jadi kuat. Ki Amuk bukan sekadar besi tapi saksi sejarah. Banten dan Turki bersaudara sampai kiamat tiba. Bawa datang bawa kapal, mau kuasai Banten. Lihat Ki Amuk di Banten, nyali langsung ciut, ini meriam Utsmani. Kalau kita lawan, bisa-bisa Istanbul kirim pasukan lawan company. Sultan Ajeng Tirtayasa sering sholat di dekatnya, minta berkah, minta kuat sebelum perang sama Belanda. Ki Amuk jadi simbol Banten tak sendirian. Di belakang kami ada khilafah, di belakang kami ada Tuhan. Ki Amuk, Ki Amuk, hadiah dari Istanbul, penjaga tanah Banten. Ki Amuk, Ki Amuk, 6 meter besi, 1000 tahun wibawa dari Selat Bosporus ke Selat Sunda. Tali ukhuwah Islam takkan putus selamanya. Ki Amuk masih berdiri di Museum Banten Lama, bukti Banten pernah disayang khalifah. Kalau lu ke Banten Lama, ziarah ke Ki Amuk, pegang besinya, baca tulisan Arabnya. Di situ ada doa, di situ ada sejarah bahwa Banten bukan negeri kecil, tapi saudara khilafah. Ki Amuk, Ki Amuk, dari Turki ke Banten, dari masa ke masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banten jaya dengan izin Allah dan restu khalifah. Ki Amuk masih
Ini karita Prabu Surawi Sesai, Raja Payararan Putra Siliwangi Nusohor tahun 1521 naik tahta ngaganti bapana Payararan masih kuat bahkan masih jaya. Portugis datang ti Malaka nyungken dagang lada surau sisa nampak tanda tangan di Sunda Kelapa. Perjanjian tahun 1522 kate Portugis menang adekan benteng tenya hoe ta awal runtuna Pajajaran. Tahun 1527 datang bala Demak dipimpin Fatahillah. Ulama jadi panglima, Sunda Kelapa diserbu, Portugis kalabur, Surawi Sesa mundur, Pakuan mulai luntur. Surawi Sesa, Raja Pajajaran, Najang kuat tapi salah hitungan man. Portugis di janjian, Demak datang jarang. Sunda Kelapa leungit jadi Jayakarta. Surawi Sesa, Sanghyang Surasisa, ninggalkan prasasti batu tulis jadi saksi. Pajajaran mimiti surut, tiba sisir gunung, di harita Sunda lebet kajaman anyar. Sangga Sunda Kelapa leungit di tangan, Surawi Sesa mundur ngumpulkan kekuatan. Tapi Demak kan Cirebon beki kuat ngembang, Banten di Kulon Geges jadi negara Islam. Prasasti batu tulis tahun 1533 ditulis, nyebutkan kemuliaan Ramana Sri Baduga tenyebut tilina kaya nu nyawayan Pajajaran bakal runtuh. Anjeunna nyimpen sajarah dina batu sanes sarta anak ratu Nilakendra jadi raja pamungkas tahun 1578. Pakuan di bumi hangus ku Banten, Surawi Sesa jadi raja Pajajaran kuat terakhir. Sanggeus anjeunna nganukur carita nu tinggal. Surawi Sesa, Raja Pajajaran, salah langkah politik bayar mahal pisan. Sunda Kelapa lepas, Pajajaran kumpul, tapi ngaranna tetep ditulis dina batu. Prasasti batu tulis di Bogor masih aya kene. Huruf Sunda kuna nyaritakan kamuyaan Siliwangi, ditulis ku Surawi Sesa, putra anu bakti. Sanajan nagara naruntuh, sajarana teu mati. Surawi Sesa, Sanghyang Surawi Sesa, raja terakhir Pajajaran nu kawasa. Tianjena Sunda asup zaman Islam, carita baheula jadi pangajaran. Surawi Sesa tinggal carita, padi Sunda tetep aya, sanajan Pajajaran geus taya. Fatahillah, Ewi, Panglima. Ini karita Fatahillah, ulama sekaligus panglima. Lahir di Pasai, ngaji di Mekah, nyebar tauhid ka Nusantara. Datang ke Demak, jadi menantu Sultan Trenggana. Dikirim ke barat, taklukin Sunda Kelapa. Tahun 1527 katet Portugis diusir dari pelabuhan. Hebat Sunda Kelapa diganti jadi Jayakarta, kota kemenangan. Dari situ dia ke Banten, rebut dari Pajajaran. Banten jadi kota
Islam madrasah pertama dibangun. Habis Banten Tegak dia ngutus Caraka balayar jauh ke Istanbul negara nepungan Sultan Bayezid Khalifah Utsmani minta pengakuan bawa panji suci. Fatahillah Sunan Gunung Jati bawa Islam ke Tatar Sunda kui dinilai Panji di Turki Jubati Khalifah jadi bukti Banten jago dunia Islaman. Fatahillah Panglima Demam naklukin Sunda Kelapang usir Portugis balak dari Banten Cirebon sampai ke Jayakarta sejarahnya terjejak Utsmani ada. Dapat gelar Khalifatullah fil arti Turki sah, artinya wakil Allah di muka bumi gagah. Panji Utsmani berkibar di Cirebon dan Banten, meriam Turki jagain pelabuhan Tesion lawan dia nikahin ni kaung anten putri pajajaran politik anda wajalan babarengan cerdas. Masjid San Cipta Rasa di Cirebon jadi saksi arsitektur campuran Jawa Sunda jeung Turki. Fatahillah Sunan Gunung Jati bawa Islam ke Tatar Sunda kui dinilai Panji di Turki Jubati Khalifah jadi bukti Banten jago dunia Islaman. Fatahillah Dangukun Mang, ini sejarah abad ke-15. Fatahillah itu diplomat, ulama, jeung panglima. Dia kontak ke Utsmani, bukan mau dijajah, no, tapi cari legitimasi, biar Islam di Sunda kuat dan sah. Zaman itu khalifah kayak PBB umat Islam. Paham, kalau dia aku khalifah, berarti negara orang aman. Fatahillah Panglima Jerman naklukin Sunda Kelapang usir Portugis bala dari Turki ke Cirebon ke Banten ke Jayakarta. Ukhuwah Islam zaman dulu jadi warisan kita. Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon rame pisan jadi bukti Fatahillah masih dihormat sampai ayuna. Banten Cirebon Jakarta lahir di perjuangan dia sama restu di Turki Utsmani zaman Baheula. Tirta Yasa Singa Banten. Ini karita Sultan Ageng Tirta Yasa. Hey! Sultan Ageng Tirta Yasa, Raja Banten yang gagah, tersiun ke penjajah. Tahun 1651 naik tahta ngagal dah bapak Banten jadi kuat dagang maju armada loba. Belanda Borci datang maksa monopoli licik, lada cengkeh, palahayang dikuasai Dei Seraka. Tapi Tirta Yasa mata daek ditindas, lawan bikin benteng, bikin kapal, lawan company sampai tuntas. Yeah. Dia kirim duta ke Mekah, tanah suci. Waktu itu Mekah dijaga sama khilafah Turki. Minta restu, minta doa, biar Banten kuat. Bukan minta dijajah, tapi minta syafaat. Tirta Yasa Singyati Banten ngamuk ka company tersiun peperangan. Surat kabegah kadaulah Utsmani minta barokah lain minta jadi jajahan. Tirta Yasa Abul Fathamina Sultan Banten yang ngalawan Walanda. Sejarahnya teh perlawanan hebat di Banten hebel nepi ka tanah suci. Punya putra mahkota namanya Sultan Haji, anak
bukan barudak Sunda. Ini pelajaran. Tirtayasa ngalawan karena cinta tanah air, paham? Dia kontak ke Meka Utsmani zaman dulu, karena waktu itu Meka pusat dunia Islam atuh. Sanes hayang ngadiri ke negara anyar, tapi minta dukungan moral ngelawan penjajah. Beliau pahlawan nasional langkah catet, bukan buat politik. Ayo nyot, ingat Tirtayasa Bulfat Namina, Sultan Banten yang ngalawan Walanda. Sampai ayeuna makamna di Surasowan, jadi saksi yang Sunda pernah punya raja pemberani. Banten Hubel nyimpen cerita tentang Sultan Ageng anu gagah perkasa. Lawan Bu Elsi tersiun mati, pahlawan Sunda, pahlawan nasional NKRI. Tirtayasa singati Banten, ngamuka kompeni tersiun peperangan. Surat Kameka Kadaulah Utsmani, tebaran hub lain minta jadi jajahan. Tirtayasa Bulfat Namina, Sultan Banten yang ngalawan Walanda. Sejarahnya tet perlawanan hebat, di Banten Hebel lebih ke tanah suci. Tahun 1680-an, Banten berdarah, anak lawan bapak. Sultan Ageng terkepung, lalu menulis surat terakhir untuk Khalifah. Di Tirtayasa, Sultan Ageng menggenggam pena, tinta dicampur air mata, kertas dibasahi luka untuk Khalifah di Istanbul. Saudaraku seiman, Banten sedang sekarat, dikhianati anak sendiri. Sultan Haji anakku bersekutu dengan company, demi tahta demi harta dia jual agama ini. Benteng Surosowan dikepung, ulama diburu. Aku kirim surat ini lewat pedagang Gujarat dulu. Wahai Amirul Mukminin, jika surat ini sampai, tolonglah Banten. Jika aku mati syahid, sampaikan pada umat bahwa Sultan Ageng mati dalam keadaan setia pada khilafah. Surat terakhir dari tanah Banten, bertinta darah, bertempel air mata. Wahai Khalifah, apakah kau dengar jerit Sultan Ageng sebelum ditangkap partit? Surat terakhir untuk Istanbul, saksi bahwa Banten tak pernah tunduk pada voice. Walau dikhianati, walau di penjara, aku tetap Sultan Banten, wakil khilafah di Jawa. 3 bulan surat di jalan, lewat laut, lewat gurun. Sampai di Istanbul, Sultan Ageng sudah ditawan. Di penjara Batavia, dirantai bagai penjahat. Padahal dia Sultan cucu Maulana Yusuf yang hebat. Voter tertawa, Sultan Haji tepuk tangan. Mereka kira Banten tamat karena Sultan Ageng kalah. Tapi mereka lupa, surat itu sudah sampai. Nama Banten tercatat sebagai negeri yang setia. Tahun 1692, Sultan Ageng wafat di penjara Batavia tanpa lihat Banten lagi. Tapi wasiatnya jelas, Banten milik Allah, bukan milik company, bukan milik pengkhianat. Surat terakhir, surat terjawab langit. Walau Khalifah tak sempat, Allah yang membalas. Sultan Haji sengsara, Bowasi pun bangkrut, tapi nama Sultan Ageng harum sampai kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sultan Ageng syahid, Ban-Ban tetap mulia. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Surat terakhir jadi saksi surga. Surosowan, Tirtayasa,
Batavia. 3 nama, 1 air mata. Surat terakhir Sultan Agin